Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat siang, dan semangat selalu mahasiswa BKPI Angkatan 2020, baik itu kelas A maupun kelas B. Ya, baiklah, hari ini Bu akan menyampaikan terkait dengan persiapan untuk praktek atau UAS, yaitu ujian akhir semester berkenaan dengan praktek pemberian layanan bimbingan klasikal. Nah, sehingga sebelum praktek, kita sudah siap membuat RPL, yaitu rencana pemberian layanan. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana penerapan BKI pada BK komprehensif, salah satunya layanan dasar yaitu bimbingan klasikal. Nah, jadi kalau kalian sudah melihat di RPL, jadi kalau atau melihat di POPBK, nah baik itu yang SMP maupun juga SMA. Nah, misalnya di sini yang SMA, nah ini rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester berapa di sini, kemudian ganjil atau genap, salah satunya, kemudian tahun pelajaran. Nah, jadi kalau untuk praktek nanti misalnya di sini karena ini ganjil berarti semester 1. Nah, jadi ganjil genapnya dihilangkan, ganjil saja, kemudian tahun pelajaran angkat 2020, tahun ajaran 2021-2022. Kemudian, nah ini, jadi sama persis. Nah, silahkan dilihat atau dicek di daftar lampiran POPBK baik itu tingkat SMP maupun tingkat SMA. Nah, yang perlu diperhatikan apakah kalian mengambil nanti untuk praktek itu tingkat SMP atau SMA. Walaupun memang ada SD ya, cuman Ibu batasi saja karena PPL biasanya kan di MTS atau di MA. Nah, jadi RPL-nya tingkat SMP dan tingkat SMA. Yang Ibu buka ini tingkat SMA. Jadi ada panduan SMP, nah seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, ini kan ABC, komponen layanan, bidang layanan, SMP juga sama. Jadi sama untuk formatnya, ini sampai L, sampai L. Nah, M. Masih adakah? Nah, sampai M. Kemudian kalau yang SMA, apakah juga sampai M, tapi biasanya sama saja. Nah, sampai M. OPG. Nah, ini ada kekeliruan untuk abjadnya. Tetapi ini sebenarnya di POP itu biar paham saja komponen layanan, bidang tujuan umum apa, ini ada acuannya. Cuman Kementerian Pendidikan saat ini, baik itu untuk guru mata pelajaran, apapun mata pelajaran, baik itu fikih, akidah, akhlak, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, termasuk juga guru BK, sekarang menggunakan RPP 1 lembar. Nah, berarti kita RPL 1 lembar. Nah, jadi salah satu contoh yang akan Ibu perlihatkan yaitu RPL 1 lembar, mana ya di sini. Nah, ini salah satu punya Khalisa Aziza. Nah, jadi sebagaimana di POPBK, maka pun juga di sini cukup logo nama sekolah, alamat, kemudian rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi cukup tidak perlu pakai kop ya, tidak perlu pakai kop. Nah, jadi sehingga memang kalau nanti kalian praktek PPL 2 tinggal ganti kopnya saja, rencana pelaksanaan layanan. Nah, jadi di sini rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, ini RPL 1 lembar. Jadi akan Ibu share di grup. Nah, karena sekarang sudah menggunakan RPL 1 lembar, lebih praktis. Nah, jadi ini yang kita akan lebih rinci Ibu jelaskan. Jadi semuanya bikin, masing-masing bikin RPL, rencana pemberian layanan. Nah, jadi ini formatnya, nanti Ibu kirim, tinggal ganti aja lagi. Nah, cuman yang harus kalian tentukan itu tingkat SMP atau SMA. Nah, jadi identitas ini sama, komponen layanan sama karena kita layanan dasar sama, sasaran layanan, nah ini kalian menentukan. Apakah kelas 7, 8, 9, atau 10, 11, 12, nah ini silahkan ditentukan. Bidang layanan, nah ini
Kalau bidang layanan ini kan ketika kita berbicara bimbingan dan konseling maupun bimbingan konseling Islam, nah kita karena BK komprehensif mengacu kepada bidang layanan ada pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, waktu layanan, nah ini kurang lebihnya sama ya, 1 kali 15 menit sama saja. Nah, topik layanan, nah ini karena kalian nanti menentukan apa misalnya pribadi, perilaku bullying masuk bidang pribadi misalnya di sini kalian layanan belajar, di sini topik layanan misalnya tips untuk mengatasi lupa dalam belajar. Misalnya karir, misalnya tips memilih jurusan, misalnya layanan sosial misalnya bagai apa sosial interaksi yang baik terhadap teman misalnya. Apapun topiknya, yang jelas bidang layanan ini terbatas pada pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, kemudian topik layanannya, nah ini silahkan ditentukan materi apa yang akan kalian berikan. Kemudian semester, nah karena ganjil atau genap, silahkan ditentukan ini terserah ganjil. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Nah, yang selanjutnya perlu diperhatikan ini adalah tujuan layanan. Nah, di dalam POPBK ini kan kelas 11. Nah, 11 itu SMA. Jadi kita buka POP SMA. Nah, di POP SMA maupun SMP, nah masing-masing punya SKKPD, standar kompetensi peserta didik. Nah, yang memang sudah baku sehingga kalian tidak perlu mengarang, istilahnya bersusah pikir mencari tujuan dari layanan apa karena sudah ditentukan. Nah, ini. Jadi ini adalah rincian tugas perkembangan dalam tataran internalisasi tujuan. Nah, ini. Jadi tujuan perkembangan, nah ini tingkat SMA ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kemudian kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial. Nah, kemudian ada kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, ini yang menjadi acuan di dalam tujuan dari dari RPL tadi. Nah, tujuan layanan. Jadi SKKPD landasan perilaku etis karena terkait dengan perilaku bullying. Nah, jadi ini sama persis ya untuk 2.1-nya sama persis sebagaimana di POPBK. Nah, baru yang warna oranye ini, nah ini sesuai dengan topik yang kalian angkat. Mempelajari tentang pengertian bullying, menyadari adanya resiko. Nah, ini nanti materi kalian itu membahas tentang apa saja. Nah, jadi ada PowerPoint-nya juga dengan klasikal yang diberikan, entah itu PowerPoint atau gambar tergantung dari metode yang atau materi yang akan kita berikan. Nah, kalau di salah satu contoh RPL ini punya Khalisa Azizah ini dia menggunakan PowerPoint. Nah, dan materinya yaitu membahas tentang pengertian bullying, kemudian menyadari adanya risiko atau faktor apa saja yang mempengaruhi orang melakukan bullying, kemudian mengambil keputusan bagaimana cara menyikapi diri dari pembulian. Nah, jadi di sini coba cek yang warna putih ini 2.1, 2.2, 2.3. Nah, ini mengacu kepada mengenal keberagaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kita kembali ke POPBK. POPBK. Nah, ini nomor 2 tadi. Nah, landasan perilaku etis. Mengenal keberagaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, nah ini. Nah, jadi yang tadi, yang 2.1, 2.2, 2.3 berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Nah, ini untuk tujuan dari perkembangan peserta didik karena RPL yang dibikin itu adalah tingkat SMA. Kemudian kegiatan layanan ini tinggal sama persis saja. Jadi yang diganti itu adalah bidang layanannya apa nih? Pribadi kah, belajar kah, sosial kah, karir? Kemudian sasaran layanannya tingkat SMP kah, SMA kah, kelasnya kelas berapa? Waktunya sama, semesternya sama, topik layanannya yang diganti
Nah, kemudian tujuan layanan. Nah, ini sesuaikan dengan SKKPD tadi, karena kalian mengangkat tentang apa, ini kan bullying masuk etika atau etis, akhirnya kan mengambil dari POPBK yang SMA karena kelas 11, 2.1, 2.2, 2.3, kemudian yang warna oranye ini adalah sesuai dengan topik kalian. Nah, kegiatan lain ini sama. Jadi membuka dengan salam, berdoa, mencek kehadiran, nah, menjelaskan mengarahkan kegiatan, kemudian transisi, tahap inti sama mengamati. Nah ini kecuali nih tahap inti. Kalau menayangkan slide atau PPT, cantumkan slide. Kalau ternyata cuma gambar, berarti gambar atau video-video. Nah ini tulis gambar atau video salah satunya saja. Kegiatannya sama, ini guru BK, BK-nya huruf besar. Guru BK. Yang lain-lain cuma teknis. Kalau ada kekurangan silahkan diperbaiki. Kemudian penutupnya sama, evaluasi sama, tinggal diketik ulang. Nah, kemudian tanggalnya, nah ini baru direvisi, bisa tanggal hari ini atau tanggal pekan depan, silahkan. Tanggal hari ini juga tidak masalah. Kapan kalian selesai RPL-nya, bikinlah tanggalnya sesuai itu ya. Misalnya hari ini 29 November 2021. Mengetahui supervisor, ketik aja supervisor. Nah, di sini nama ibu, tetap aja praktikan ini nama kalian, nama dan NIM. Nah, semoga bisa dipahami RPL 1 lembar. Jadi silahkan dikerjakan membuat RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Persiapan untuk praktek pemberian layanan bimbingan klasikal. Ya, semoga bisa dipahami. Semangat nanti untuk kesiapan UAS ya akan ada 1 kali pertemuan secara langsung atau Google Meet ya. Ibu cukupkan untuk penjelasan RPL kali ini. Semangat selalu, sukses selalu, karena memang teori berbeda ketika dipraktekkan. Insya Allah akan semakin tajam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.